Artinya apa? Artinya silaturahim merupakan perintah Allah. Nah, ketika kita silaturahim harus niat dengan tulus memperkuat persaudaraan, memperkuat ukhuwah dengan dasar prinsip khasyah minallah dan khauf min yaumil hisab. Nah, setelah Islam datang ke Nusantara ini, maka silaturahim yang bersifat agama itu sudah menjadi budaya, menjadi tradisi. Dimana terutama kalau Lebaran, Idul Fitri, bahkan Idul Adha, masyarakat satu sama lain berkunjung, terutama yang muda kepada tua, anak kepada ayah, murid kepada guru, di mana-mana macam seperti itu. Ini silaturahim yang sudah menjadi budaya, dan inilah Islam Nusantara. Islam Nusantara, Islam yang menyatu dengan budaya, halal bihalal. Sebutan hal bihal itu dari Kiai Wahab Hasbullah. Ketika Bung Karno ingin mempertemukan seluruh pemimpin nasional agar melupakan segala perbedaan dan memperkuat kembali persatuan, Bung Karno mengatakan, ayo kita adakan silaturahim antar pemimpin nasional. Oleh Kiai Wahab, kurang keren Pak kalau silaturahim. Yang kerennya apa Kiai? Halal bihalal. Itu merupakan betul-betul ide cerdas dari Kiai Wahab. Itu bahasa Arab strukturnya, halal bahasa Arab, bi huruf Arab, hal itu juga bahasa Arab. Tapi orang Arab gak akan ngerti itu. Orang Arab domblong itu gak akan ngerti. Maknanya hal halal. Di kamus pun gak ada, di kamusnya. Itu memang bahasa Arab Indonesia, bahasa Arab NU itu. Silaturahim dalam rangka saling memaafkan. Ada sebuah hadis yang artinya, barang siapa dimintai maaf tidak menerima, menolak, dimintai maaf menolak, tidak memaafkan, akan berlaknat dari para malaikat. Berlaknat dari para malaikat karena dia sombong, takabur. Ada orang minta maaf kok tidak dimaafkan. Begitu pula kalau yang punya kesalahan, yang merasa punya salah, harus segera minta maaf. Jadi toleransi dari Islam paling banyak, paling lama kita ini tegang 3 hari 3 malam. Setelah itu sudah gak boleh tegang lagi, harus sudah solid lagi. Al-muslimu man salima akhuhu min yadi wa lisani. Seorang muslim adalah orang yang masyarakatnya, kanan kirinya, tetangganya merasa nyaman dengan adanya dia. Nah, kalau ada seorang Islam yang menjadikan kanan kiri masyarakatnya merasa tidak nyaman, gelisah, ada rasa takut dengan adanya orang itu, maka jauh dari Islam yang sebenarnya. Saya kira itu saja dulu menjawab pertanyaan hal bihal Bapak. Baik, terima kasih Bu ya. Kemudian hikmah dari banyaknya silaturahmi yang kita jalin itu apa sih Bu ya? Luar biasa hikmahnya, luar biasa. Bahkan ciri khas dari umat Islam itu silaturahim, agar hidup itu bermasyarakat, bersosial, tidak individualistik, tidak egois, tidak menang sendiri, kaya sendiri, sehat sendiri, cerdas sendiri. Mari kita bangun kebersamaan, sejahtera bersama, sehat bersama, cerdas bersama. Satu lagi, soleh bersama. Harus bangun masyarakat yang semuanya soleh, bukan hanya kiainya yang soleh. Harus saja membangun masyarakat yang cerdas, yang berpendidikan, bukan hanya sarjananya atau gurunya, dosen yang cerdas. Tapi bahkan masyarakat yang sehat, bukan hanya dokter yang sehat, rakyat pun harus sehat. Dan harus bangun masyarakat yang sejahtera. Tidak boleh kenyang sendirian, tetangganya kelaparan. Man bata syab'an wa jaru ja'i' alaysa minna. Barang siapa tidur satu malam perutnya kenyang, sedangkan punya tetangga perutnya keroncongan, kelaparan, maka bukan umatku, kata Nabi Muhammad. Kalau umatku, dia tidak akan kenyang sendirian, tidak akan sejahtera sendirian, tidak akan nikmat sendirian. Mari kita bagi sama. Malah sampai detik Rasulullah,
Kalau kamu membuat sayur, masak sayur sop atau sayur apa, gulai, perbanyak airnya supaya airnya bisa dibagi tetangga. Walaupun nggak ada isinya, airnya doang. Tambah nilai silaturahmi. Jangan sampai tetangga bau masakan kita, sedangkan kita kenyang sendirian. Jadi meskipun hanya airnya aja ya Bu ya yang diperbanyak ya, yang penting dikasih lah ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang peringatan Hardiknas 2023 nih. Karena ini hari peringatan Hardiknas 2023 juga, kita akan bertanya lagi Bu ya, basic atau basis pendidikan seperti apa nih yang kemudian dibutuhkan untuk kemudian bisa membangun generasi unggul Ibu ya? Masuk ke pendidikan ya Bu ya. Panjang nih kalau mau panjang kalau dikasih. Boleh, silakan Bu ya. Pendidikan yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW dan sukses membangun masyarakat jahiliyah dari sisi peradaban buta huruf, dari sisi agama sesat karena waktu itu, dari sisi peradaban pendidikan ummiyin buta huruf. Ketika Nabi diutus, Nabi Muhammad jadi Nabi yang bisa baca tulis tidak lebih 10 orang. Us al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat, Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, bisa dihitung lah kalau lebih dari itu. Umayyah bin Abi Salat, siapa lagi masih tidak lebih dari 10 orang. Terus bin Sa'idah. Ya, siapa bin Sa'idah betul. Dan lain-lain. Itu yang bisa baca tulis. Rata-rata semuanya ummiyin buta huruf. Mohon maaf, termasuk Rasulullah juga buta huruf ummi. Nah, kemudian itu dari sisi peradaban. Dari sisi agama, mereka fi dhalalin mubin, sangat sesat, batu disembah juga tanpa dasar kitab suci, tanpa dasar wahyu, tanpa mengenal apa itu nubuah, apa itu wahyu, apa itu Tuhan, nggak jelas. Tuhannya batu itu Hubal, Ya'ud, Yahud, Wad, Nasr, Suwa', Allata, Uzza, Mana, itu nama-nama Tuhan mereka. Sekitar 360 kurang lebih Tuhan mereka itu yang tanpa dasar kitab suci. Beda dengan orang Hindu, kalau penyembah batu tapi ada latar belakang spiritualnya, ada background di spiritualnya, yaitu kitab suci, Bhagavad Gita, Rigveda dan seterusnya. Nah, disitulah Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti itu. Sistem apakah Nabi Muhammad sehingga sukses membangun masyarakat yang seperti itu? Dalam ilmu pendidikan ada 4 sistem metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pertama, ta'lim, transfer of knowledge, ta'limul ulum. Jadi anak-anak kita, santri-santri, siswa diberi ilmu pengetahuan yang cukup, dicerdaskan otaknya, dicerdaskan an-nafsun natiqah. Jadi ilmu itu, ta'lim itu ada di otak. Otak itu isinya ada an-nafsun natiqah, kecerdasan elektrik dari otak kita itu, yang tugasnya tasawur dan tasdik. Tasawur itu memformkan suatu, tasdik itu memberi hukum, legalisasi ya. Misalkan gula, kita membayangkan apa itu gula. Gula itu manis, lain namanya tasdik namanya. Kalau tadi gula, itu baru tasawur, gula. Pisau, ada gambar pisau. Pisau itu tajam, ya baru namanya tasdik. Ketika ada qaul syarih namanya. Bahasa pendidikannya apa ini? Saya tahunya bahasa Arab. Gula, tasawur. Manis, gula itu manis, namanya tasdik namanya. Walhasil itu tugasnya otak, tugasnya an-nafsun natiqah. Nah, banyak sekali ilmu pengetahuan yang disinggung oleh Al-Quran, tapi kita hanya maaf, kita ini blow on, umat yang blow on terus terang saja. Nah, blamblo bahasa Cirebonnya. Coba. Waktu ada tsunami di Palu apa namanya? Likuifaksi. Itu ternyata kita apa layaknya? Saya apa layaknya? Tiap saat saya baca pagi dan sore. Minimal sekali sehari semalam.
Aamintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa kamu aman? Apa kamu merasa aman? Saatnya malaikat menggerakkan bumi dan bumi itu berjalan. Ini kan likuifaksi. Ayatnya saya baca, tapi arti daripada ayat tersebut kita blow on ini. Setelah kejadian baru setelah kejadian. Ada lagi, ini belakangan ditemukan planet yang seperti bunga mawar merah, yaitu api lah. Apa namanya? Nabilu namanya ya. Nebula. Itu ternyata di Quran sudah disinggung 15 abad yang lalu. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kadihan. Ketika langit terbelah, maka akan muncul planet seperti wardah, seperti bunga mawar merah. Sekarang ditemukan. Ini berarti apa? Ternyata dalam Al-Quran syarat sekali dengan ilmu pengetahuan kita umat Islamnya yang apa? Blow on. Nah, bodoh itu dosa. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu menghilangkan kebodohan itu hukumnya wajib atas semua orang Islam. Jadi orang Islam itu wajib pintar. Orang Islam itu wajib pintar. Dan kita blow on dosa. Kita ini bodoh itu. Makanya utrul ilma minal mahdi ilah. Gak boleh merasa puas cari ilmu dari kamu sejak kamu lahir di ayunan sampai ke ruang tiang lahat. Gak boleh puas, gak boleh mengatakan saya udah puas, udah pintar. Gak ada. Masih banyak rahasia alam yang ada di Quran yang kitanya blow on, tolol, blamblo, dungu. Iya, nanti ada lagi coba. Ada lagi ayat Quran yang baru ditemukan. Yang menemukan orang Barat lagi, bukan kita-kitaan. Ya, dulu pernah para ulama yang Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd itu yang hebat-hebat bisa menggali Quran, membangun peradaban dan menggali Al-Quran sebagai titik tolak peradaban kemajuan agama Islam. Itu namanya ta'lim. Jadi sekali lagi kita tidak boleh puas dengan ta'lim yang ada. Madrasah sebaik apapun belum mencapai sempurna. Pesantren sebanyak apapun muridnya belum sempurna, masih jauh dari yang kita idolakan. Walaupun santri yang banyak, kualitasnya masih jauh dari yang kita harapkan. Yang kedua, kalau sudah ta'lim, metode semua adalah tadris, mengamalkan ilmunya. Kita sudah diberi ilmu atau santri sudah dididik oleh kiainya, oleh ustadznya, oleh gurunya, harus diamalkan. Nabi Muhammad sendiri menekankan amal, Quran sendiri menekankan amal. Amal tanpa ilmu ditolak, tapi orang berilmu tidak diamalkan, mal'un, dilaknat. Kenapa itu? Karena agama Islam bisa maju karena umat Islam misalnya berbuat, bekerja keras, berusaha, berjuang. Ilmu tanpa amal juga hanya menjadi bayangan, jadi mimpian. Nah, itu namanya tadris, harus mengamalkan. Di pesantren sudah menjalankan ini. Bagaimanapun kiai memberi teladan, memberi contoh, mengamalkan ilmunya. Kalau kiainya bilang besok hari mulia puasa ya, kiainya sendiri puasa, gak kayak sekarang. Ustaznya bilang puasa ya, jadi gak puasa. Dengan dibaca oleh kiainya bagaimana bergaul dengan tetangga, bergaul dengan fakir miskin, anak yatim, apalagi ikhlas, tulus. Kiainya sendiri kadang tidak beri contoh keikhlasan. Selama kalau nggak diberi amplop ya kapok banget. Kalau diundang ceramah milih-milih mana yang kira-kira ini jauh dari apa yang dikatakan.
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar marah Allah. Allah sangat marah kalau melihat kamu pandai ngomong tapi tidak diamalkan, atau omonganmu tidak sesuai dengan perbuatanmu. Itu namanya tadris. Yang ketiga, sebab begini, para sahabat itu mencontoh pada Nabi Muhammad. Perilakunya tiap hari dilihat, ditonton. Bukan hanya cara sholat, itu ya pasti cara sholatnya, cara ibadahnya, cara memelihara keluarga, cara menerima tamu, cara ketika marah, ketika senang, ketika sedih. Seperti apa Nabi Muhammad itu? Menjadilah sunnah fi'liyah. Apa namanya? Sunnah fi'liyah. Perilaku Nabi Muhammad ditiru oleh para sahabatnya menjadi sunnah fi'liyah. Sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, daun-daunnya, sabda-sabdanya. Sunnah fi'liyah, sikap dan perilakunya. Sunnah takririyah, yang mengatakan orang lain, yang melakukan orang lain, tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Sunnah takririyah. Contohnya Maulid Nabi ada, Maulid Nabi contohnya. Sunnah takririyah. Walhasil pesantren bagaimanapun masih ingin meniru metode Rasulullah SAW. Dalam metode yang kedua yaitu tadris. Yang ketiga namanya takdim, membangun manusia disiplin, beradab, disiplin dengan dirinya sendiri. Kiai memberi pendidikan pada santri seperti itu, supaya dia melahirkan domain conscience moral dalam dirinya sendiri. Kalau melanggar, malu dengan dirinya sendiri, bukan malu pada orang lain. Tidak korupsi, bukan takut KPK, bukan, takut pada dirinya sendiri. Bohong, takut pada dirinya sendiri. Karena yang namanya deeper of heart atau nurani itu gak bisa bohong. Yang bohong itu cangkem. Demi Allah, sumpah saya tidak tahu nama. Saya tahu. Demi Allah, bukan saya mencuri, bukan saya gak ikut korupsi. Ikut. Saya hanya dapat sedikit, banyak. Itu yang ngomong hati kita sendiri. Namanya fuad, deeper of heart. Maka dzabal fuadu maro'a. Fuad gak bisa bohong. Maka dzab, yang namanya fuad gak bisa bohong. Maka dzabal fuadu maro'a. Fuad itu adanya di sebelah paling dalam lah, paling dalam setelah moral, setelah konsensi, namanya fuad. Jadi yang akan menghakimi kita, kamu benar atau kamu salah, itu fuad. Maka fuad ini sangat penting. Polisi, jaksa, hakim harus mempunyai fuad yang cerdas, yang jujur. Hakim, polisi, jaksa, terpajak. Dia cukai, semua orang itu harus punya domain, supaya apa? Fuad. Fuad itu artinya yang akan menghakimi kita, kamu benar atau kamu salah. Walaupun di pengadilan mungkin atau menghindar, demi Allah bukan saya, tapi fuad kamu saya. Dan ini akan tersiksa. Kamu bohong, kamu kurang ajar. Maka jabar fuadu maro'a. Biasanya fuad itu akan aktif dengan tajam kalau lagi dalam keadaan kritis, habis sakit parah, naik pesawat oleng, naik kapal ombaknya besar, itu fuadnya tajam itu. Setelah selamat, ya udah. Nah, dalam suatu ketika ada orang Badui masuk Islam. Kata Nabi memanggil para sahabat Zaid bin Aslam. Zaid alimul Quran. Itu orang Badui baru masuk Islam, tuh coba ajari Quran sana ke pojok. Itu dibawa ke pojok oleh sahabat Zaid bin Aslam, si orang Badui tadi. Baru sampai ayat وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, Allah melihat. Barang siapa berbuat jahat sekecil apapun, Allah melihat. Kata orang Badui, kafa bihadihi. Ngajinya sampai di sini saja, nggak usah hatam-hatam. Kenapa? Ini baru masih dekat, masih banyak. Enggak. Cukup bihadi. Ayat ini saja sudah bisa membangun moralitas saya
sehingga saya bisa jujur, bisa arif, bisa bijak dengan ayat ini saja. Kalau kita biasa baca itu kan tapi nah, itu yang ketiga. Atau saya contohkan lagi, waktu saya pesantren di Kerapiak, Jogja, ya Haji Maksum punya perpustakaan besar, punya pribadi, kitabnya bagus-bagus, bukunya bagus-bagus, yang saya nggak punya lah. Tidak ada CCTV, tidak ada penjaga, pintu dibuka 24 jam, kemudian itu tuh siapapun boleh baca, siapapun. Hanya karena ada tulisan tangan beliau, oleh diwoco haram digowo. Saya Pak Masdar itu kalau baca nggak berani bawa pulang gitu. Nggak ada lihat, hanya ada tulisan. Takdim namanya. Ya tapi karena yang nulis sekian masuk ya, nulisnya dia baru. Kayak tulisan apa pasti semua takut kalau. Padahal saya ingin sekali ngambil wajib Islam, Tuhan Islam, waktu itu belum ada wajib Islam, dari Ahmad Amin, karangan Profesor Ahmad Amin, wajib Islam, Tuhan Islam itu menarik buku itu, ya. Setelah saya Timur Tengah saya punya. Waktu itu ya Allah ingin ngambil itu ingin, tapi nggak berani dengan tulisan oleh diwoco haram diwoco. Itu namanya saya mu'adzab namanya. Namanya saya mu'adzab, takdim. Waktu di Liboyo, kalau sekolah atau ngaji terlambat dia nggak masuk. Kalau masuk malu, kenapa terlambat? Mereka ada pertanyaan itu. Tapi kalau nggak masuk besok tanya kenapa mereka masuk? Sakitnya budi boleh. Nah, yang terakhir metode Rasulullah SAW tarbiyah. Di awal ya taklim, tadris, takdim, tarbiyah. Tarbiyah puncaknya pendidikan. Dari kata Rob itu Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia. Nah, kita manusia murabbi yang memelihara. Tuhan Rob, kita murabbi, memelihara ciptaan Allah. Kita punya anak, diberi kepercayaan anak, kita punya santri, kita punya murid, diberi kepercayaan amanah mengemban pesantren, dapat santri banyak, murid banyak. Maka kita melanjutkan, menindaklanjuti apa yang telah dimulai oleh Allah. Allah sebagai Rabbun Nas, Rabbul Insan, kita yang guru yang menjadikan manusia ini beradab. Itu cerdas dan baik. Itu namanya tarbiyah. Nah, ini menyangkut tarbiyah ruhaninya, pendidikan spiritual, pendidikan roh, sehingga manusia punya wisdom, manusia punya kearifan, kebijakan. Bukan hanya pintar, bukan hanya cerdas, tapi juga punya wisdom yang ada dalam kolbunya masing-masing. Yang kolbunya bisa menjadi tempat asrar, the power of spirit, ya. Bisa mengetahui rahasia kayak Gus Dur itu. Gus Dur itu dalam hatinya banyak sekali rahasia yang diketahui. Waktu masih sakit, sudah ngomong, "Mengko aku jadi presiden." Itu siapa yang ngasih tahu itu? Ya asrarnya dia yang bisa menerima berita dari atas. Waktu jalan-jalan mampir ke rumah saya pagi-pagi, saksinya Mas Kulir saksinya. Udah minta air putih, minum, tidur, saya buka saya kan tidur 20 menit ada, bangun mengko nek wis sampean nek wis umur 6 jadi ketua PBNU. Nanti kalau sampai sudah usia 56 jadi ketua PBNU. Benar. Saya di Makassar usia 26. Itu namanya asrar namanya, the spirit of power. Nah, yang puncaknya adalah namanya latifah. Nah, latifah ini ketika ayah saya dulu kiai kuno lah memberi arti latifah sulit. Sesuatu yang lembut itu angel banget. Sesuatu yang lembut. Sekarang udah gampang, software. Perangkat halus yang sangat penting fungsinya, software. Jadi apa? Jadi dalam hati ada kekuatan latifah yang bisa merekam lauh mahfuz, yang bisa menyimpan ilmu yang ada di lauh mahfuz. Maka itu semua sumbernya dari Nur Muhammad. Sumbernya dari Nur Muhammad itu. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami.
kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna man tasolat min nurihi bihimi. Ilmunya para nabi, mujizatnya para nabi, karomanya para wali bersumber dari Nur Muhammad. Maka barang siapa yang bisa menerima pantulan dari Nur Muhammad, ya hebat, selamat, luar biasa. Contoh Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Mukminin, dulu sebelum Islam, kalau sungai Nil surut airnya, berarti pertanda minta tumbal. Tumbalnya adalah gadis cantik, dihiasi lengkap, gelang, kalung dan sebagainya, dilempar ke sungai. Nanti datang airnya, ditelan, nanti si gadis cantik ditelan oleh air itu, ya mati. Tumbal. Bahasa Jermannya wadah. Sekarang sudah Islam bagaimana? Sungai ini lagi surut ini. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, kirim surat pada Sungai Nil. Bicara. Saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir karena ingin tumbal gadis cantik, nggak usah ngalir. Kami tidak butuh kamu. Lempar yang sungai ya, dibawa ke Mesir suratnya Sayyidina Umar, dilempar, datang airnya sampai sekarang 13 surut. Ini namanya orang yang punya latifah. Ya, mudah-mudahan di antara kita yang punya latifah. Ini manisnya namanya latifah. Nah, kalau sudah sampai tarbiyah, pendidikan sudah sempurna itu. Baik Bu ya, membangun generasi unggul gitu ya, itu menjadi tujuannya. Kenapa menjadi tujuan? Idealnya tujuan itu seharusnya diniatkan untuk apa sih Bu ya? Sebenarnya generasi sekarang harus bersyukur. Ada internet sudah harus bersyukur. Ada Google, hanya pakai HP, pakai iPhone ini bisa melihat literatur apa saja. Tiap tafsir, hadis, fakir, mukhalam, tarikh, nama-nama orang. Betapa susahnya waktu saya dulu belajar. Yang tahu nama orang buka merjam, yang tahu nama negeri buka merjam berjilid-jilid, yang tahu tafsir buka tafsir di perpustakaan berrak-rak ya, berjajar-jajar kitab di perpustakaan berjam-jam. Kadang-kadang saya hanya mencari satu masalah bisa berjam-jam. Saya bikin disertasi. Dan sekarang, ya Allah, semuanya bisa melalui HP. Google buka ada semua. Mau cari Prabu Kian Santang, mau cari Rara Santang, Subang, ada semua. Apa Imam Syafi'i, apalagi? Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Rara Santang, Subang Lara, Ibu Cirebon, ada semua. Siapa dia itu? Ya Allah, bagi generasi sekarang harus bersyukur kalau bisa memanfaatkan untuk hal yang positif internet ini. Saya waktu bikin disertasi, betapa susah payahnya mencari literatur, cari satu persatu. Hanya kadang-kadang ingin tahu siapa Imam Inangan, nama lengkapnya siapa, dan di mana lahirnya, apa karyanya. Itu sudah berjam-jam kadang-kadang. Sekarang Masya Allah sudah ringan sekali. Jadi kalau kemajuan teknologi revolusi 4.0 ini dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk hal yang positif, sangat-sangat positif. Tapi yang negatifnya juga banyak. Film porno ya banyak. Baik. Kita bahas tentang generasi ya Bu ya. Kalau melihat generasi kita yang saat ini dan yang akan datang, ini menurut Buya sudah siap apa belum? Sudah kokoh apa masih rapuh nih Bu ya? Kira-kira kesiapan apa yang dibutuhkan baik oleh generasinya itu sendiri ataupun juga Bapak Ibu hadirin yang ada di sini sebagai pendidik ataupun juga sebagai orang tua juga. Kesiapan apa yang harus dipersiapkan gitu Bu ya? Terus terang saja kita belum siap. Kita belum baik persiapan kita. Masih jauh ketinggalan dengan anak-anak didik di luar negeri. Coba kalau kita lihat anak kecil Jepang, cerdas-cerdas, pintar-pintar, tertib-tertib, bersih-bersih. Tinggal imannya saja yang kurang, ya tidak ada. Tinggal agamanya saja tidak ada. Tapi bagaimana disiplin mereka mencintai ilmu, mencintai teknologi, bukan hanya karena ingin ijazah. Kalau kita kan ingin sampai kan wisuda kan ya. Waktu kuliah sering nggak masuk, dosen pun sering mencret lah. Asal bayar
15 juta dia sudah S1. Begitu kan? Kalau di luar negeri nggak ada, di luar negeri nggak ada, di Jepang nggak ada model gitu. Betul-betul belajar. Gak usah Jepang lah. Di Malaysia sebetulnya cucu saya sekolah di Malaysia. Cucu saya sekolah di Malaysia, namanya Najwa. SMA-nya 2 tahun selesai. Sangat baik sekali di Ampang namanya, Eden. Sekolah Eden namanya, Aden. Sekarang lagi di Australia sudah. Insya Allah akhir tahun ini 2 tahun S1 sudah selesai. Jadi sama anak yang lumayan cerdas juga, dosennya, sarananya, apa yang dibutuhkan, semuanya siap. Kita ini masih belum siap sebenarnya, masih belum siap kita ini. Masih jauh dari yang kita harapkan. Padahal tantangannya semakin ke depan, semakin kita ketinggalan. Ekonomi, budaya, teknologi, seterusnya, psikologi, dan apalagi teknologi perang, teknologi atom. Wah, sangat ketinggalan. Semakin kita jauh dari yang kita harapkan sekarang ini. Kalau dulu barangkali ketinggalannya nggak begitu jauh, sekarang jauh sekali. Kita hanya bisa menggunakan Google, hanya bisa memanfaatkan, YouTube hanya bisa pakai, nggak bisa menciptakan. Masih jauh dari yang kita harapkan. Jadi ini secara umum bahasa Indonesia, wabil khusus, nah betul ulama. Kalau cari kiai lumayan banyak, kalau cari kiai yang ahli agama. Tapi yang cari ahli teknokrat, sangat sulit. Waktu Gus Dur jadi presiden, cari untuk NU yang jadi direktur BNI nggak ada, Mandiri nggak ada, Telkom nggak ada, PLN nggak ada. Kalau Menteri Agama banyak, Menteri Agama gampang itu orang gampang ada. Kalau gitu cari yang ya keluarganya NU, dicari nggak ada. Ya sudah, kalau gitu yang dekat dengan NU nggak ada. Ya sudah, kalau itu yang kenal dengan, yang tahu dengan simbolnya NU, itu baru ada yang Jadi waktu Gus Dur presiden, dirut BUMN, nggak ada yang NU. Di situ kelemahan kita. Ini contoh, sekarang barangkali alhamdulillah ya, alhamdulillah sekarang udah banyak perubahan. Menteri di kelas kita juga dulu Pak Nasir, dulunya lagi Pak Nuh, orang yang bisa kita banggakan, bukan Menteri Agama ya, Menteri Dikbud juga orang yang. Tapi waktu Gus Dur presiden, ya Allah, ketika kita mencari seorang sarjana dari NU yang jurusan teknokrat, ekonomi, perbankan, betapa susah nggak ada. Padahal menterinya sudah orang NU, Pak Rozi Munir menterinya. Di BUMN-nya sudah Pak Rozi Munir, salah satu ketua PBNU. Tapi karena nggak ada kader NU, ya semuanya bukan orang NU. Jadi mari kita kejar ketinggalan itu. Baik, selanjutnya kita ke Kiai Arifin Junaidi. Kita membahas tentang sistem pendidikan humanis dan juga keberpihakan sistem terhadap pendidikan pesantren. Kiai, kita dengar ya ada sistem pendidikan humanis dan juga keberpihakan sistem terhadap pendidikan pesantren. Apa dan bagaimana sistem pendidikan humanis tersebut dan apa keberpihakan sistem terhadap pendidikan pesantren, Kiai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.